Sobat Popi dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Ratih, Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bumi dalam acara POPMI, Podcast JKN di Kota Bumi. Pada siang hari ini saya ditemani nih oleh rekan saya, Mas Hanes. Halo Mas Hanes, apa kabar? Kabar baik, Mbak Rati. Oke, Mas Hanes bisa kenalan diri dulu sedikit buat supaya teman-teman kita lebih kenal lagi nih sama Mas Hanes. Baik, terima kasih. Selamat siang, Sobat Popmi. Perkenalkan, nama saya Hanes Dwi Purnomo. Saya di sini sebagai staf promotif dan preventif kantor cabang Kota Bumi. Oke, gitu ya. Nah, Sobat Popmi, pada kesempatan hari ini nih kita mau ngobrolin tentang screening riwayat kesehatan. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, screening riwayat kesehatan itu adalah proses pengumpulan informasi melalui pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan peserta. Nah, screening riwayat kesehatan ini wajib dilakukan sebelum peserta memperoleh pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Nah, waktu itu sebelumnya nih dalam peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2019 ini diatur tentang pelaksanaan screening riwayat kesehatan eh, yang mengatur tentang pelaksanaan 6 screening kesehatan. Di antaranya itu adalah screening DM, hipertensi, jantung koroner, ginjal kronik, kanker serviks dan juga kanker payudara. Nah, dengar-dengar nih Mas, sekarang katanya ada peraturan baru nih, peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2024. Nah, yang akan katanya berlaku di tanggal 14 Desember ya Mas ya tahun 2024. Iya, betul Mbak Rati. Nah, itu bedanya apa tuh Mas sama peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2019 tadi? Ya, jadi berubah dalam peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2024 ini, jika sebelumnya ada 6 screening kesehatan, sekarang menjadi 14 screening kesehatan. 14 screening kesehatan ya, berarti ya dari 6 ke 14 nih juga tambah banyak banget ya, berarti ya lebih dari 2 kali lipat ya. Iya, betul Mbak Rati. Bisa dijabarkan nggak Mas kira-kira nih 14 screening itu tuh screening apa aja sih? Ya, jadi untuk 14 screening dalam BPJS nomor 3 tahun 2024 ini yang pertama ada screening diabetes mellitus berarti. Lalu yang kedua ada screening hipertensi, yang ketiga ada screening ischemic heart disease, yang keempat ada screening stroke, yang kelima ada screening kanker leher rahim, yang keenam ada screening kanker payudara, yang ketujuh ada screening anemia pada remaja putri, yang kedelapan ada screening tuberkulosis, yang kesembilan ada screening penyakit paru obstruktif kronis, yang kesepuluh ada screening kanker paru, yang kesebelas ada screening hepatitis, yang ke-12 ada screening thalassemia, yang ke-13 ada screening kanker usus, dan yang ke-14 pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital. Oke, berarti ini ada 14 screening. Nah, kalau biasanya itu kan kita screeningnya 1 tahun sekali ya Mas Hanes ya. Betul. Nah, untuk screening baru ini apakah 14-nya kita screening setiap setahun sekali atau ada yang screeningnya cuman beberapa kali aja gitu? Jadi memang untuk screening ini memang dilakukan satu kali dalam 1 tahun berarti, namun dikecualikan untuk screening thalassemia. Itu untuk screening thalassemia dilakukan 1 kali seumur hidup. Oke, 1 kali seumur hidup berarti untuk thalassemia ya. Nah, kalau misalnya biasanya nih, kalau yang saya tahu kan screening itu paling gampang tuh kan lewat aplikasi mobile JKN. Nah, peserta tuh bisa screening lewat mana lagi sih, Mas? Ya, memang screening bisa dilakukan salah satunya melalui mobil JKN. Namun selain dari mobil JKN, screening juga bisa dilakukan melalui website BPJS Kesehatan atau WhatsApp Pandawa atau portal Quick Response BPJS Kesehatan di Vaskes atau Poros atau datang langsung ke FKTP itu bisa berarti. Oke, nah Mas, kita tadi sudah berbicara tentang pengertian screening itu apa aja, lalu jenis penyakit yang bisa diketahui lewat screening itu apa aja, kira-kira indikasinya maksudnya. Nah, sekarang yang mau saya tanyain ini, sekarang yang mau saya tanyakan ini, kenapa sih peserta tuh perlu melakukan screening riwayat kesehatan? Iya, jadi tujuan kenapa
perlu ya peserta dilakukan screening kesehatan ini, yaitu agar peserta itu mendapatkan gambaran tentang deteksi dini resiko penyakit yang mungkin dideritanya gitu, sehingga ketika sudah dilakukan screening dan diketahui apakah peserta tersebut beresiko atau tidak beresiko, itu bisa diketahui oleh peserta, dan jika beresiko bisa ditindaklanjuti oleh FKTP-nya gitu berarti. Oke. Berarti ini memang untuk mengetahui ya resiko penyakit sedini mungkin berarti ya. Ini dari Betul, pola hidup juga bisa kelihatan ya berarti ya pola betul. hidup lalu dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, kalau misalnya nih Mas, screening diabetes mellitus dan IFA ini di puskesmas ini dijamin nggak sih Mas oleh program JKN? Baik, untuk pelayanan screening diabetes mellitus atau IFA yang bersifat UKP di puskesmas dijamin oleh pemerintah daerah karena sudah masuk dalam penjaminan SPM bidang kesehatan. Namun jika pemerintah daerah belum menyediakan anggaran atau tidak terdapat anggaran yang cukup untuk menjamin pelayanan screening DM dan IFA, maka BPJS Kesehatan dapat menjamin pelayanan screening DM dan IFA bagi peserta JKN di puskesmas setelah dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan adanya berita acara Mbak Rati, berita acara penjaminan screening DM dan IFA di puskesmas, yang mana berita acara tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan. Oke Mas, berarti untuk screening ini dijamin ya oleh Pemda. Tapi kalau misalnya Pemda nggak belum menyediakan anggarannya atau tidak terdapat anggarannya, maka dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi ada BA-nya tadi itu ya Mas ya berarti ya. Ya, betul Mbak Rati. Oke, nah lalu untuk siapa aja sih sebenarnya sasaran screening kesehatan untuk yang diabetes mellitus ini Mas? Untuk yang screening diabetes mellitus itu dilakukan pada peserta usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang memiliki risiko penyakit diabetes mellitus dari hasil screening riwayat kesehatan berarti, dan belum terdiagnosa penyakit diabetes mellitus. Oke. Oke Mas Hanis, kita mundur lagi sedikit ke hasil screening riwayat kesehatan. Nah, kalau berdasarkan peraturan nomor 2 tahun 2019, screening-screening yang dulu yang saya lakukan itu kan terdapat 3 resiko nih. Saya habis screening, habis menjawab beberapa pertanyaan itu nanti akan ada hasilnya tuh kan. Misalnya nih, saya resiko rendah atau resiko sedang atau resiko tinggi. Ada 3 nih, 3 resiko. Nah, kalau dari peraturan yang baru ini nih, ada 3 resiko tadi sama atau beda nih resikonya nih? Baik, untuk hasil screening riwayat kesehatan dalam Per BPJS nomor 3 tahun 2024 ini ada perbedaan berarti dari peraturan sebelumnya. Jika yang sebelumnya ada 3 risiko tadi yang disebutkan, untuk hasil yang terbaru ini hanya ada 2 hasil, yaitu tidak berisiko penyakit dan berisiko penyakit. Nah, jika pasien mendapatkan hasil tidak berisiko penyakit, maka pasien akan diedukasi untuk berperilaku hidup sehat. Namun, jika peserta memiliki atau mendapatkan hasil berisiko penyakit, peserta atau pasien diharapkan dapat berkunjung ke FKTP untuk dilakukan pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter yang ada di FKTP terkait hasil pemeriksaan atau hasil screening riwayat kesehatan tersebut. Nah, oke gitu ya. Berarti cuma ada 2 ya berarti ya. Iya, betul. Yang awalnya ada 3. Nah, kalau dulu nih riwayat kesehatan ini kan dilakukan dengan 2 cara tuh. Yang pertama itu kan secara mandiri oleh peserta yang biasa kita lakukan setahun sekali. Lalu yang kedua itu kan melalui pemeriksaan fisik tuh Mas. Nah, kalau dari peraturan yang baru ini nih yang akan berlaku nanti, screeningnya itu dilakukan dengan berapa cara sih Mas sebenarnya? Untuk peraturan yang terbaru, screening riwayat kesehatan itu dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu screening secara mandiri oleh peserta, Mbak Ratih. Jadi pengisiannya melalui pengisian pertanyaan pada aplikasi mobil JKN, website BPJS Kesehatan, Pandawa, aplikasi Pikir FKTP, ataupun aplikasi Poros, seperti itu. Oke, berarti ini
screening tadi ini nih dengan satu cara tadi itu tuh wajib dilakukan ya Mas ya sebelum peserta memperoleh pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu ya. Betul Mbak Ratih, jadi sebelum peserta mendapatkan pelayanan penapisan, peserta ini wajib untuk mengisi screening riwayat kesehatan.